Untuk topik pertama kita kali ini adalah current liability atau disebut juga dengan liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Video terkait materi ini terdiri dari beberapa file video sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengikuti atau mempelajari video sesuai urutan. Nah, kalian bisa mengikuti urutannya sesuai dengan RPS yang sudah kalian pelajari selama ini. Pembahasan di setiap video akan menggunakan bahasa Indonesia dari saya, walaupun banyak PowerPoint tertulis dalam bahasa Inggris sesuai dengan referensi utama yang kita gunakan, yaitu Wigan, Kimmel, Giso, Warfield. Dari buku utama yang kita gunakan yaitu Financial Accounting dan Intermediate Accounting. Juga tidak lupa, referensi yang paling penting lainnya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2018. Mulai dari video ini, saya akan selalu menggunakan istilah akuntansi, terutama akun dengan menggunakan bahasa Inggris, dan saya mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan akun bahasa Inggris ketika menjurnal. Hal ini diperlukan agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya percaya bahwa saudara semuanya di sini sudah tidak keberatan atau bahkan sudah terbiasa menggunakan istilah akun dalam bahasa Inggris ketika mulai dari pencatatan, pengakuan, pengukuran sampai penyajian di laporan keuangan. Slide di sini menunjukkan beberapa topik yang akan kita bahas secara detail untuk 2 pertemuan berhubungan dengan current liability. Topik-topik tersebut adalah characteristic of current liability, jenis-jenis current liability, kemudian kita juga akan membahas hutang wesel jangka pendek, provision juga akan kita bahas, dan terakhir kita akan membahas pelaporan dan analisis terkait dengan kinerja perusahaan yang berhubungan dengan liabilitas jangka pendek. Nah, terkait dengan video kali ini yang akan kita bahas adalah karakteristik dari liabilitas jangka pendek serta jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Sebelum kita masuk ke definisi liabilitas jangka pendek, saya ingin menunjukkan penyajian liabilitas jangka pendek di laporan keuangan yang ada di buku Giso. Di sini dapat kita ketahui beberapa macam jenis liabilitas jangka pendek. Ketika kita melihat ini, kita jadi paham isi sesungguhnya laporan keuangan di liabilitas jangka pendek. Sehingga saya harapkan kalian sebagai mahasiswa termotivasi untuk melihat contoh real laporan keuangan perusahaan lain. Jika Wilmar International Limited yang seperti kita lihat di slide ini terkesan asing bagi kita, maka mungkin akan lebih berkesan bagi kita mengunjungi web perusahaan yang kita kenal dan kita berusaha mengenal dia lebih dekat dengan mengakses laporan keuangan perusahaan tersebut. Contohnya adalah PT Indofood yang sudah sangat kita kenal selama ini karena kita sering mengkonsumsi produk-produk dari Indofood. Sekarang kita lihat apakah perusahaan Indofood memiliki hutang? Yang jelas jawabannya pasti iya. Semua perusahaan, terutama perusahaan besar, pasti memiliki hutang. Mereka memiliki strategi bisnis di mana mereka harus mengatur cash flow mereka untuk digunakan dalam pengeluaran lainnya, dan beberapa pengeluaran atau sumber daya lainnya menggunakan sumber dana dari hutang. Di samping itu, liabilitas bukan berarti bahwa perusahaan mendapatkan sumber dana berupa hutang yang berwujud uang, karena liabilitas bisa dalam bentuk lainnya, contohnya adalah jasa. Terkait ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita cukup melihat laporan keuangan parsial di PT Indofood. Terdapat beberapa jenis liabilitas jangka pendek, terdapat utang bank jangka pendek, utang trust, utang usaha, utang lain-lain. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, ada utang pajak, utang bank, utang obligasi. Nah, sekarang kita melihat laporan keuangan perusahaan lainnya. Kebetulan saya adalah Juventini, sudah bertahun-tahun menjadi Juventini, sehingga saya pasti tertarik dengan laporan keuangan perusahaan Juventus. Nah, di sini kita bisa lihat laporan keuangan perusahaan Juventus, tentunya laporan keuangan parsial, dan kita fokus pada liabilitasnya. Di sini ada non-current liabilities dan ada current liabilities. Kita fokus dulu ke current liabilities. Di sini ada beberapa jenis hutang, ada provisi, ada loans, ada trade payables, ada trade and other payables to related parties, payable due to football clubs for transfer campaigns, dan jenis-jenis hutang lainnya. Jadi ini hanya sekedar memberitahukan kepada saudara bahwa sebenarnya setiap perusahaan yang memiliki karakter yang berbeda pasti akan memiliki akun dengan karakter yang berbeda juga.
Dan saya berharap agar kalian juga tertarik mengamati beberapa perusahaan yang menjadi idola kalian di sini. Jadi ketika kita melihat di sini nanti beberapa materi akan terkait dengan beberapa akun yang ada di sini. Tentunya nanti tidak akan terfokus pada hutang yang berhubungan dengan klub sepak bola. Jadi jika kalian ingin lihat lebih lengkap laporan keuangan sampai catatan atas laporan keuangan perusahaan seperti Juventus, kalian akan merasa terkejut, akan merasa WOW bahwa ternyata sungguh unik perlakuan akuntansi bagi pemain sepak bola di sana. Bagaimana setiap pemain sepak bola diamortisasi setiap tahun. Itu semua ada lengkap di catatan atas laporan keuangan. Jadi setelah ini saya harapkan Anda termotivasi untuk melihat laporan keuangan perusahaan yang lain yang Anda kenal. Mungkin perusahaan terkait dengan Marvel, film Hollywood, manajemen artis, atau SM Entertainment. Jadi sekarang kita masuk ke karakteristik dari liabilitas jangka pendek. Dan kita melihat ke slide selanjutnya. Di sini menunjukkan ciri-ciri dari liabilitas jangka pendek berdasarkan PSHK nomor 1 paragraf 69. Karakteristik liabilitas jangka pendek di sini disebutkan bahwa entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal perusahaan. Syarat yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Dan syarat yang ketiga adalah liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jika kita melihat poin ini, dengan poin ini, berdasarkan kedua poin tersebut, dapat kita jadikan satu definisinya atau karakteristik dari liabilitas jangka pendek, bahwa liabilitas jangka pendek itu harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tergantung siklus operasi normal perusahaan. Jadi kita bisa satukan definisi tersebut, dan syarat lainnya adalah entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Terkait dengan pembahasan siklus operasi normal perusahaan, ini akan membawa kita ke slide selanjutnya. Siklus operasi normal adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan mulai dari menerima uang, membelanjakan uang, sampai dengan menerima uang kembali. Setiap jenis perusahaan bisa memiliki siklus operasi yang berbeda. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang memiliki siklus yang berbeda. Perusahaan yang menerapkan penjualan tunai akan berbeda dengan perusahaan yang menerapkan penjualan kredit terkait dengan berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan uang sampai menerima uang kembali. Seperti kita lihat dalam gambar di sini, pastinya kalau kita melihat ada inventor di sini, ini milik perusahaan dagang. Siklus operasi normal dimulai dari bahwa perusahaan memiliki uang terlebih dahulu. Uang tersebut digunakan untuk melakukan pembelian. Kalau kita bicara soal perusahaan dagang, paling utama mereka pasti akan membeli inventory atau membeli persediaan. Kemudian, inventory tersebut dijual atau bahkan disimpan di dalam gudang untuk siap dijual juga. Kemudian, hasil penjualan, perusahaan akan menerima uang dari customer. Uang dari customer tersebut akan diputar lagi, dibelanjakan lagi, dan seterusnya seperti itu. Tentunya kalau kita bicara soal perusahaan jasa, pasti lebih cepat siklusnya karena tidak ada tahap seperti ini, tidak ada persediaan dagang yang disimpan di gudang. Pasti siklusnya akan lebih cepat. Demikian juga dengan kalau perusahaan yang transaksinya banyak terkait dengan penjualan secara kredit, pasti untuk mengumpulkan uang di sini, pasti mereka akan menunggu adanya pelunasan dari account receivable. Tentunya siklus akan cepat ketika perusahaan menerapkan penjualan secara tunai, sehingga tidak menunggu ada proses atau durasi waktu pengumpulan account receivable atau pengumpulan piutang. Jadi inilah yang disebut siklus operasi normal perusahaan, di mana setiap perusahaan pasti akan memiliki siklus operasi normal yang berbeda. Kenapa tadi dibandingkan dengan 12 bulan, kurang dari 12 bulan atau lebih dari 12 bulan untuk kita sebut dengan liabilitas jangka pendek? Karena bisa saja siklus operasi normal perusahaan itu bisa lebih dari 12 bulan. Sehingga jika siklus operasi normal perusahaan tersebut lebih dari 12 bulan, maka
hutang liabilitas yang perusahaan lainnya anggap sebagai hutang jangka pendek, beberapa perusahaan bisa mengakui juga sebagai liabilitas jangka pendek walaupun periode pelunasannya adalah lebih dari 12 bulan karena siklus operasi normal perusahaannya adalah lebih dari 12 bulan. Jadi mereka tidak apa-apa mengakui sebagai hutang jangka pendek. Jadi di sini dengan kata lain adalah beberapa perusahaan memiliki hutang pelunasannya lebih dari 12 bulan, tetapi mereka mengakui sebagai hutang jangka pendek. Karena siklus operasi normal mereka mengatakan demikian, bahwa siklus operasi normal perusahaan mereka ini akan pelunasannya lebih dari 12 bulan. Masih terkait dengan siklus operasi normal perusahaan, jika ada pertanyaan bagaimana jika siklus operasi normal perusahaan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka PSAK nomor 1 paragraf 70 menyebutkan seperti ini. Jadi jika siklus operasi normal tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan adalah 12 bulan. Sehingga untuk perusahaan yang seperti ini langsung otomatis mengakui liabilitas jangka pendek, hitungannya adalah pelunasan harus dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Paragraf yang sama juga menyebutkan bahwa beberapa liabilitas jangka pendek seperti hutang usaha dan beberapa accrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Slide ini menunjukkan PSAK nomor 1 paragraf 71 yang menyebutkan contoh liabilitas jangka pendek lain yang tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal tetapi memiliki jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi ini ada transaksi liabilitas jangka pendek yang tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal tapi memiliki jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan perdagangan. Nah, di sini contohnya adalah instrumen keuangan, hutang dividen, hutang pajak penghasilan, dan jenis hutang non-usaha lainnya. Untuk jenis transaksi seperti ini maka akan dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek atau current liability. Paragraf 71 juga mengatur terkait liabilitas keuangan tergolong liabilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan. Walaupun, poin pertama, kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Nah, ini tetap tergolong dalam liabilitas jangka pendek. Kemudian yang berikutnya, perjanjian untuk pembiayaan kembali atau terdapat penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Materi terkait ini nanti akan juga kita pelajari di beberapa jenis liabilitas jangka pendek. Baik, selanjutnya kita membahas jenis-jenis dari current liability. Beberapa jenis current liability sudah kita gunakan sebelumnya di mata kuliah, terutama di pengantar akuntansi. Terdapat account payable, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Ini nanti juga masih kita akan bahas di mata kuliah AKM 2. Ditambah juga ada employee related liabilities, value added tax payable, sales tax payable, current maturities of long-term debt, short-term obligation expected to be refinanced, dividend payable, customer advance and deposit, income tax payable, dan notes payable. Baik, ini bagian akhir dari video kita kali ini. Selanjutnya di video berikutnya kita akan bertemu untuk membahas materi terkait hutang dagang atau hutang usaha atau account payable.